Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etika Pita Septiana, NPM 1930018, mahasiswa Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme pembuatan biodiesel dan bioetanol dari tanaman industri non-pangan, mulai dari proses pembibitan hingga siap pakai. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari bahan yang terbarukan seperti minyak nabati dan hewani. Sumber bahan baku biodiesel salah satunya yaitu tanaman jarak pagar. Tanaman jarak pagar dapat dibudidayakan dengan dua cara, yaitu stek batang atau menggunakan biji. Langkah-langkah budidaya tanaman jarak pagar yaitu yang pertama dengan cara pengolahan lahan. Pengolahan lahan dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara mencangkul atau menggunakan traktor. Pengolahan lahan ini bertujuan untuk mengembalikan posisi tanah agar mudah untuk ditanami. Yang kedua yaitu pembibitan. Bahan tanaman dapat berasal dari stek batang ataupun benih. Jika menggunakan stek batang, dipilih cabang atau batang yang telah cukup berkayu. Sedangkan untuk benih, dipilih biji yang telah cukup tua, yaitu diambil dari buah yang telah masak yang biasanya berwarna hitam. Yang ketiga yaitu penanaman. Penanaman dilakukan dengan cara menancapkan benih yang sudah disiapkan dengan jarak antar tanaman kurang lebih 2 meter. Yang ketiga yaitu proses pemeliharaan. Proses pemeliharaan meliputi pengairan tanaman jarak, yaitu supaya airnya cukup dan tanaman dapat tumbuh dengan subur. Dan selanjutnya yaitu proses pengendalian gulma. Pengendalian gulma dilakukan di sekitar tanaman baik secara manual ataupun secara kimia. Yang keempat yaitu pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk menambah ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Biasanya dilakukan pemupukan setelah 1 bulan setelah tanam, yaitu dapat menggunakan pupuk Ponska, pupuk Urea, dan pupuk TSP. Yang kelima yaitu pemanenan. Tanaman jarak membutuhkan waktu sekitar 1 tahun agar bisa dipanen. Cara pemanenannya yaitu dengan cara memetik buah yang telah masak menggunakan tangan ataupun dengan bantuan gunting. Setelah proses panen, biji jarak diolah menjadi biodiesel. Proses pengolahannya yaitu 1. Dengan mengekstraksi minyak jarak. Ekstraksi merupakan cara untuk mendapatkan minyak atau lemak dari tanaman jarak tersebut. Prosesnya yaitu penggilingan biji jarak, kemudian di oven hingga beberapa jam hingga menghasilkan minyak. Yang kedua yaitu proses eksterifikasi. Kita memasukkan minyak jarak ke dalam Erlenmeyer asah yang dicampurkan dengan cairan etanol dan dipanaskan selama kurang lebih 90 menit pada suhu 60 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu proses transesterifikasi.
proses di mana mencampurkan biodiesel yang sudah dipanaskan dan minyak jarak yang dipanaskan dengan suhu 60 derajat Celcius. Setelah proses-proses tersebut, akhirnya cairan biodiesel sudah siap dipakai dan dapat digunakan pada mesin yang berbahan bakar biodiesel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanaman penghasil bioetanol. Tanaman penghasil bioetanol salah satunya yaitu tanaman aren. Bioetanol merupakan senyawa alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi biomasa dengan bantuan mikroorganisme. Cara budidaya aren yaitu yang pertama dengan cara mempersiapkan lahan, yang kedua dengan pemilihan benih atau biji aren, yang ketiga yaitu pembibitan, yang keempat yaitu penanaman. Cara pemeliharaannya yaitu yang pertama pengendalian hama penyakit. Hama yang sering menyerang tanaman aren adalah seperti kumbang badak, kumbang sagu, belalang, kelelawar, dan musang. Untuk mengendalikan serangan hama tersebut, ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Cara mekanis misalnya dengan cara menebang dan membakar pohon yang terkena hama, sedangkan secara kimiawi yaitu menggunakan semprotan pestisida seperti heptadalor 10 gram, diazonin 10 gram, dan BHC. Yang kedua yaitu penanggulangan hama pengganggu atau gulma. Gulma pada tanaman atau pohon aren umumnya terdapat di dua tempat, yaitu pada bagian batang seperti benalu dan dakaka, dan pada tanah di sekitar pangkal secara teratur yaitu 4 tahun sekali sampai tanaman berumur 3-4 tahun. Pemberantasannya dilakukan secara mekanis. Yang ketiga yaitu pemupukan. Pemupukan dilakukan pada tanaman yang berumur 1-3 tahun dengan memberikan pupuk seperti urea, NPK, pupuk kandang, pupuk KCl yang ditaburkan pada sekeliling batang pohon aren yang telah digemburkan tanahnya. Pengolahan biofuel atau bioetanol dari nira aren yaitu proses yang dilakukan akan lebih singkat karena aren sudah dalam bentuk cairan sehingga tidak melalui tahap sarafikasi. Tahap yang akan dilakukan yaitu terdiri dari proses persiapan bahan baku, proses fermentasi, dan permunian atau destilasi. Yang pertama yaitu proses fermentasi. Proses fermentasi diawali dengan percampuran ragi dengan nira aren, kemudian diinkubasi selama 24 jam. Selama proses fermentasi, kadar alkohol akan meningkat. Yang kedua yaitu proses penyulingan. Proses penyulingan dilakukan dengan memanaskan larutan nira pada suhu 48-100 derajat Celcius akan mengakibatkan sebagian besar etanol menguap dan melalui unit kondensasi dan menghasilkan etanol yang konsentrasinya 95%. Yang ketiga yaitu proses detilasi, yaitu proses pemisahan larutan etanol dengan air. Selanjutnya yaitu langkah yang
yang dapat saya ambil dalam pencapaian EBT 31% di tahun 2050 mendatang, kita sebagai mahasiswa pertanian yang mengerti mengenai biodiesel, yang saya akan lakukan yaitu dengan cara mensosialisasikan atau mengenalkan tentang bahan bakar biodiesel atau bioetanol kepada masyarakat. Yang kedua yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menanam tanaman penghasil minyak yang khususnya dibuat sebagai bahan bakar bioetanol atau biodiesel. Upaya yang ketiga yaitu menjalin relasi atau menjalin kerjasama dengan pihak lain atau pengusaha minyak. Dengan ketiga upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan EBT supaya di tahun 2050 nanti energi tersebut dapat tercukupi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.